Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope, apa kabar pagi ini? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita, dan Tuhan kasih kesempatan kita beribadah kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Kita percaya ketika Tuhan berikan pagi yang baru, hari yang baru, so pasti ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amen. Tuhanlah pemelihara hidup kita. Amin. Imani seperti itu. Ya Tuhan. Tuhan Yesus memberikan harapan surgawi di hati kita, dan ketika Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya. Dan tentu Tuhan pasti memelihara kita sesuai dengan janji-janji firman-Nya bagi orang yang mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Nah, sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 11 ayat yang kelima. Itu bicara tentang apa? Berbicara tentang peristiwa ketika sangkakala ketujuh dibunyikan, untuk menunjukkan bagaimana wibawa ilahi dari Tuhan Yesus Kristus yang memerintah atas dunia ini. Kita akan mengulas kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkan bersama-sama, tapi sebelumnya kita akan memuji menyembah Tuhan. Setelah itu kita mendengarkan firman Allah, dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan juga jika Anda ingin mendapatkan dukungan doa atau juga pelayanan konseling, ada pergumulan, silakan hubungi nomor WA yang tersedia di layar, yaitu di 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Kami menantikan respon Anda, dan nomor WA ini juga sebagai sarana komunikasi antara kami, tim dari Daily Hope, dengan seluruh sahabat Daily Hope, pendengar dimanapun juga Anda berada, untuk kita saling kenal sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan Anda juga bisa mengirimkan komentar di kolom komentar atau di live chat untuk memberikan kekuatan dukungan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ini, supaya iman kita semuanya makin kuat dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita mau satukan hati, kita menyembah Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kami rindu, kami menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Oh, kami rindu memuji-Mu, Ya menyembah-Mu Tuhan. Engkau Yesus Tuhan kami, Engkau Yesus Raja kami, Engkau Yesus Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan.
bangsa kita. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. haleluya. Sebab Kau telah ciptakan Benar Tuhan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, oh Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Lagi kita mau katakan Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, oh Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan kami, terpujilah nama-Mu. Oh Yesus, Kau layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami ciptaan Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan dan bangsa kami memuliakan-Mu, kami bersyukur. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Engkau Yesus Tuhan kami. Oh haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala pujian, segala hormat kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Oh haleluya, Hosana.
sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, oh terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami hidup untuk memuliakan nama-Mu, dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara pada saat ini melalui hamba-Mu. Kami percaya Engkau berikan pengurapan yang baru, hikmat dari sorga bagi setiap kami juga yang mendengarkan firman-Mu, dengan agar kami sama-sama memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan pada saat ini Tuhan, untuk kami sama-sama mau melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati santapan rohani lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini dengan tema sangkakala ketujuh, dibunyikan dalam Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-15. Kita dengarkan firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Jadi banyak orang, suara-suara soalnya, bukan hanya satu suara. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita patut untuk disembah. Tuhan kita layak untuk disembah. Bahkan ketika seruan tentang siapa Yesus Tuhan, maka di sorga, orang-orang kudus di sorga, 24 tua-tua ini kan, kalau mau dipikir sudah di sorga, dapat posisi yang enak, ada takhta, ada mahkota yang mereka pakai. Namun ketika nama Tuhan diserukan, maka apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah Tuhan. Sehingga sangkakala ketujuh ketika dibunyikan, sebelum 7 cawan dibukakan, disingkapkan saudaraku, yang ada adalah penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan, dan penghormatan kepada Tuhan. Jadi penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan untuk belajar juga, sungguh-sungguh membangkitkan hati yang respect kepada Tuhan, hati yang menghormati Tuhan. Ketika nama Tuhan diserukan dan diagungkan, betul-betul hati kita juga adalah hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan semuanya itu merupakan ciri khas penghuni sorgawi. Sebelum kita ke sorga, kita cari tahu dulu ciri-ciri khas penghuni sorga itu kayak apa. Setelah kita tahu, ya kita latihlah di sini.
Ya, supaya nggak kaget di surga. Kok pada menyembah semua? Saya gimana nih? Nggak tahu menyembah? Nggak mungkin lah, ya kan? Karena dari sekarang kita ini hidup untuk belajar menyembah, memuji Tuhan. Yang keluar harus dari hati kita. Hati kita yang menghormati Tuhan. Ya, hati kita yang respect kepada Tuhan. Hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Untuk gayanya itu akan turut serta. Mau membungkuk, mengangkat tangan, ya kan, mau tengkurap sekalipun, it's okay. Yang penting hatinya betul-betul menyembah Tuhan. Jangan kita angkat tangan, apa-apaan sih ini? Atau kita ikutan sujud, tapi aduh sakit nih kalau begini, ya kan? Suatu saat saya mendoakan keponakan saya di ulang tahun. Unik juga, namanya juga kan masih anak-anak ya. Officially dia jadi remaja lah gitu ya. Dan saya suruh dia berlutut. Dia suruh berlutut gitu ya. Rupanya lututnya nggak enak. Agak sakit dikit karena nggak di alas bantal. Nggak nyaman. Tapi ini kan dari kecil udah ikut anak sekolah minggu. Dia tahu kenapa dia sujud berlutut. Ulang tahun. Dia mau bersyukur, mau belajar menghormati Tuhan dari hatinya. Dan dia tunjukkan dengan sikap badannya. Sakit saudaraku. Tapi dia berusaha. Dia berusaha untuk sujud, berlutut. Yang kadang-kadang dia begini, kadang-kadang udah nggak tahan. Dia gerakan badannya ke bawah begini. Dia lagi nggak main-main. Dia lagi berusaha bertahan. Untuk menunjukkan bagaimana suasana sikap hati dia ditunjukkan dengan gerak tubuh dia. Untuk menyembah Tuhan meskipun agak-agak sakit dikit, agak-agak menderita. Tapi berusaha, saudara. Karena ulang tahun dia. Dia ingin memberikan rasa hormat dan respek kepada Tuhan. Nah, kita gimana, saudaraku? Ya, kita memang kadang-kadang harus mengendalikan tubuh kita ini. Kedagingan ini. Ada saja harga yang harus dibayar untuk kita sungguh-sungguh sujud dan menyembah Tuhan. Dan bukan karena gayanya, bukan karena kebiasaannya, tapi harus dari hati. Karena hatinya yang tergerak menyembah Tuhan, ya kita bisa dengan angkat tangan. Terserah. Yang penting harus dari hati kita. Mau sujud terserah. Mau apapun, mau tengkurap terserah. Mau lompat-lompat juga gak apa-apa. Tapi bukan karena ikut-ikutan. Karena didorong dari hati kita yang paling dalam. Karena begitulah contoh. Ya, ciri-ciri yang dilakukan oleh para 24 tua-tua yang lagi duduk di hadapan Allah. Wih, keren loh. Duduk di hadapan Allah. Di atas takhta mereka loh. Keren banget. Tapi masih mau tersungkur dan menyembah Allah. Itu yang Tuhan cari. Kalau Tuhan angkat kita, Tuhan promosikan kita, Tuhan angkat kita bukan ekor menjadi kepala, masih nggak kita sujud tersungkur menyembah Tuhan? Atau waduh Tuhan, lagi enak duduk-duduk di takhta kayak gini disuruh sujud. Gak nyaman lah, kan lebih enak di takhta kan? Wih keren lah. Gak boleh begitu. Anak Tuhan itu hatinya haruslah hati yang mau menyembah Tuhan. Nah saudaraku, kita akan belajar lebih lanjut. Apa respon ketika sangkakala Tuhan dibunyikan? Ini sangkakala yang ke-7 dibunyikan. Apa respon yang dilakukan? Ya, apa maksudnya? Kita lihat yang pertama, untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesus yang memerintah dunia ini. Respon kita harus langsung mengingat, oh iya, ketika nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan, trompet berbunyilah, ya, hadirat Tuhan dinyatakan. Kita harus ingat bahwa betul Tuhan Yesus yang memerintah dunia ini. Meskipun dunia ini dikuasai oleh setan, tapi Tuhan telah mengalahkan dunia. Jadi yang memerintah dunia ini adalah Tuhan. Mau siapa ke orangnya, siapa ke itu, gak ada urusan saudaraku. Yang berkuasa adalah Tuhan, yang memerintah atas dunia ini. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mensyukuri bahwa yang berotoritas atas dunia ini adalah Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Wahyu 11 ayat yang ke-15 tadi. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengar suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Trompet berbunyi, ya, suara sorga dinyatakan.
Itu untuk mengingatkan kepada kita, saudaraku, bahwa yang memerintah atas dunia ini adalah Tuhan. Yang mengendalikan segala hal yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Dan tentunya bertujuan untuk kebaikan kita. Jadi kita harus percaya keadaan hidup kita saat ini yang ngatur Tuhan, yang memerintah Tuhan. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, kita harus percaya. Di atas segala semuanya itu, Tuhan yang ngatur kok. Di atas semuanya itu, Tuhan yang memerintahkan segala sesuatu kok. Di atas semuanya itu, Tuhan yang mengontrolnya. Kalau Tuhan luaskan, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Nggak usah takut. Tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan komplain sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Jangan. Justru makin bersandar kepada Tuhan. Nah Tuhan, ini kok susah. Maksud Tuhan apa nih? Nah, aku mau bersandar nih, biar aku tahu nih maksud Tuhan apa. Biar aku tetap kuat. Nah, kita akan lihat. Oh, begini rencana Tuhan buat saya. Kita akan mensyukurinya. Tentu rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Pasti rancangan baik yang memberikan masa depan penuh harapan. Kita harus percaya ya. Sesusah-susahnya hidup ini, ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Ayo. Kita harus bangkitkan sukacita di hati. Ya, berikan semangat kita itu harus kita bangkitkan. Kita kobarkan, kita aminkan dulu firman Tuhan ini. Karena ini adalah firman Tuhan. Ketika kita aminkan, kita jadi semangat. Kita antusias. Kita nggak putus asa. Kita terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan yang berikutnya, saudara, apakah respon atau apa maksud dari ketika sangkakala Tuhan dibunyikan? Yang kedua, untuk mengingatkan bahwa bagian kita harus setia menyembah Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-11. Wahyu 11 ayat yang ke-16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Ya, mereka setia, saudaraku. Sampai di surga pun mereka setia menyembah Tuhan. Kita juga diajarkan untuk sampai saat ini harus setia untuk menyembah Tuhan. Bagaimana kita mau tetap setia menyembah Tuhan? Bagaimana kita mau tetap setia mengagungkan nama Tuhan? Poin di sini sangat menarik. Ucapan 24 tua-tua ini, mereka berkata begini, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan. Ketika kita mau menyembah Tuhan, kita harus atur hati kita untuk tahu berterima kasih sama Tuhan. Untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Untuk tahu berkata, Tuhan, aku syukuri karya keselamatan yang telah Engkau lakukan dalam hidupku. Tuhan, aku syukuri semua pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini atas hidupku. Aku syukuri juga ketika ada pergumulan dan masalah yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Ketika seseorang punya hati bersyukur, maka dia punya kekuatan untuk menyembah Tuhan. Amin. Ayo, kalau Anda tidak menjaga hati untuk bersyukur, Anda sulit untuk menyembah Tuhan dengan tulus. Amin. Akan kesulitan untuk menyembah Tuhan secara tulus. Bagaimana bisa? Kalau Anda ngedumel, ngomel, terus bisa menyembah Tuhan? Nggak bisa. Itu cuma lip service aja, biar orang lihat mulutku berkata-kata memuji Tuhan. Tapi sebenarnya hati kita bersungut-sungut, nggak sungguh-sungguh, nggak bisa mengucap syukur. Pokoknya nggak bisa mengucap syukur, nggak bisa juga menyembah Tuhan. Lihatlah umat Israel di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Anda bisa mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bersungut-sungut melulu, komplain sana, komplain sini, nggak bersyukur sama Tuhan, nggak bisa mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada godaan dikit, jatuh. Ya kan? Musa lagi di atas gunung Sinai, lagi bersekutu dengan Tuhan untuk menerima wahyu Tuhan. Di bawah mereka belum apa-apa, udah bikin dosa, bikin Allah yang lain dari hewan, anak lembu emas. Aneh kan? Kenapa? Hati sih nggak bersyukur, bersungut-sungut, ngomel dan sebagainya.
Muka berkerut kayak pepaya nanti saudara. Ya, masalah muka wajah kita berkerut nggak berkerut itu kan nomor 100. Cuma persoalannya hati nanti kalau nggak bersyukur kita susah untuk menyembah Tuhan. Sulit untuk menyembah Tuhan. Jadi kita di sini ingatkan, ayo. Sampai di surga pun orang masih menyembah Tuhan. Kita juga di sini harus setialah menyembah Tuhan. Supaya hati kita tetap terjaga menyembah Tuhan, ayo belajar bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu Tuhan yang memerintah, Tuhan yang mengendalikan. So, kalau Tuhan izinkan, kita syukuri aja. Dan Tuhan tidak tinggalkan kita kok. Tuhan tetap menyertai kita dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, apa alasannya? Ya, ketika sangkakala Tuhan dibunyikan dan respon di surga seperti itu. Respon yang ajaib dan luar biasa untuk menyembah Tuhan. Yang pertama, untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesus yang memerintah atas dunia ini. Yang kedua, untuk mengingatkan bagian kita harus setia untuk menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, untuk mengingatkan kepada kita juga adanya upah bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Nah, kita lihat Wahyu 11 ayatnya yang ke-18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu Tuhan telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan nama Tuhan. Kepada orang-orang kecil dan orang-orang yang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Iblis dikalahkan. Amin. Dan lihatlah, orang yang takut akan nama Tuhan mendapatkan upah. Trompet ke-7 dibunyikan. Kita jadi teringat, iya, ada upah bagi mereka yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan siapa mereka? Saya percaya itu adalah Anda yang memang setia, takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan ini memberkati kehidupan Anda, ayo, Anda bisa jadi berkat juga buat orang lain. Caranya, Anda bisa bagikan link khotbah ini kepada mereka, ajak mereka untuk mendengarkannya, karena saya percaya ketika seseorang hati terbuka mendengarkan firman Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja, menjamah dan memberkati, mengubahkan kehidupan mereka. Amin. Dan saya berterima kasih juga buat Anda yang telah mendukung pelayanan Daily Hope lewat subscribe. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya apa? Nanti Anda akan diingatkan. Untuk setiap pagi kita beribadah kepada Tuhan di Daily Hope, mencari wajah Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Karena Daily Hope hadir besok pagi untuk Anda jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, setengah 6 pagi waktu Jakarta. Haleluya. Dan ketika Anda punya pergumulan atau Anda ingin dikonseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar, yaitu di 0878 8881 1150. 0878 8881 1150. Kami menanti respon dari Anda, dan ini juga menjadi sarana bagi kita lewat nomor WA ini untuk kita bisa berkomunikasi, saling mengenal sebagai anggota keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menantikan komentar Anda ketika Anda menonton acara ini, dan bisa di live chat atau di kolom komentar untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Saya percaya kita semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope yang telah bergabung saat ini dan telah berinteraksi lewat live chat yang ada dalam ibadah saat ini. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau satukan hati. Amin. Kita mau berdoa. Kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat
kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kau layak dimuliakan, kami adukan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Ya, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Ya, Tuhan yang telah memberkati kami semuanya. Hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, semua pemirsa kapanpun dan dimanapun juga mereka mendengarkan firman Tuhan. Ya, Biarlah Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Amin. Dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan memberikan jawaban. Hamba Amin. berdoa saat ini, mereka yang sakit, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan Ya, saat ini. Yesus. Terima jamahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Jadi sembuh, jadi sehat di Amin. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Yesus. Kristus. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, Engkau disembuhkan, Amin. Engkau sehat kembali, Yes, dan dalam hidup nama menyembah Yesus. Tuhan. Bagi Anda punya pergumulan-pergumulan yang lain, Ya, yang punya Tuhan. pergumulan pekerjaan, keuangan, dan pergumulan rumah Yes. tangga, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan Ya, pada saat ini hamba Tuhan. berdoa. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama jamah Yesus. setiap rumah Ya, tangga Tuhan. Yesus. Penuhkan dengan damai sejahtera, Ya, dengan benar, kasih Tuhan. Dan Tuhan pulihkan hati setiap anggota rumah tangga yang ada. Benar. Di dalam nama Tuhan Ya, Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan dengan kasih Benar, Tuhan yang Tuhan. mengikat dan memberikan ketenangan dan kedamaian. Ya, Yesus. Tuhan berkati setiap mereka punya pergumulan pekerjaan dan ekonomi keuangan. Tuhan bukakan jalan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Curahkan berkat Tuhan, jalan keluar dan pertolongan. Mujizat terjadi di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Ya. Mereka mendapatkan jawaban dari yang mereka nantikan, karena Tuhanlah yang membukakan jalan dan Tuhan Ya, memberikan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima jawaban dari Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup Ya, kami. Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kita sungguh-sungguh berharap ada berkat Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.